Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Syiar Ramadan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang senantiasa diwajibkan kepada setiap umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun perlu kita ketahui bahwa ada 9 golongan yang tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa Ramadan pada bulan suci Ramadan. Hal tersebut perlu kita ketahui. Jangan sampai di luar sana kita senantiasa berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama yang tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah anak-anak yang belum mencapai usia balik. Ulama pada umumnya mengatakan bahwa anak-anak bagi seorang laki-laki mencapai usia balik di saat ia sudah pernah mengalami mimpi basah. Bagi seorang wanita di saat ia sudah mengalami haid. Tetapi perlu diketahui bahwa sekalipun anak-anak belum diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, orang tuanya tetap diwajibkan, dianjurkan untuk senantiasa mendidik, melatih sang anak untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan adalah orang yang tidak sempurna akalnya atau orang yang gila. Karena orang yang gila adalah mereka yang tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban yang senantiasa terikat bagi orang yang sempurna akalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah orang yang dalam keadaan sakit. Tetapi sakit dalam hal ini yang menyebabkan seseorang diperbolehkan tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah sakit yang memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama, dengan adanya keterangan dokter bahwa apabila ia berpuasa maka akan membuat sakitnya lebih parah, lebih berbahaya bagi dirinya. Kemudian yang kedua, jika sakit yang ia rasakan tambah parah menurut pengalaman yang ia rasakan jika ia berpuasa, maka apabila demikian ia boleh tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, yang diperbolehkan tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah orang tua yang sudah mencapai usia uzur. Dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi apabila ada orang tua yang sudah memiliki usia lanjut, sudah tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan memaksakan mereka untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, yang diperbolehkan tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah seorang wanita yang dalam keadaan haid. Kemudian yang keenam adalah seorang wanita yang dalam keadaan nifas. Kemudian yang ketujuh adalah seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Kemudian yang kedelapan adalah seorang wanita yang menyusui. Sekalipun menyusui dalam hal ini ada batasannya. Karena kenapa? Di dalam Islam kita dianjurkan untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh. Jadi batasan seorang ibu menyusui anak adalah 2 tahun. Jadi apabila anaknya sudah melewati umur 2 tahun, maka ia sudah diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah orang yang berpergian atau dalam keadaan musafir. Adapun rincian orang yang bepergian yang diperbolehkan tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan ialah di saat ia tergolong sebagai seorang musafir yang perjalanannya
minimal 84 km. Artinya apabila perjalanannya melebihi 84 km, maka ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian syarat yang kedua, ia dalam keadaan musafir, menjelang subuh ia sudah tinggalkan rumahnya. Jadi orang yang bepergian musafir dalam hal ini yang dibolehkan tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan jika perjalanannya melebihi 84 km dan ia meninggalkan kampung halamannya sebelum subuh. Inilah 9 golongan yang tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Sekalipun perlu diketahui bahwa mereka tidak diwajibkan berpuasa Ramadan, tetapi ada beberapa di antara mereka dianjurkan untuk memfidyah atau mengganti mengqada puasa yang ia tinggalkan. Yang pertama, bagi anak-anak tidak ada tanggungan qada ataupun fidyah di saat ia sudah mencapai usia balik. Kemudian yang kedua, bagi orang yang gila ada 2 kriteria. Yang pertama, apabila gila tanpa ada unsur kesengajaan, maka ia tanpa fidyah maupun qada. Tetapi apabila ada orang yang gila yang disengaja, maka di saat ia tersadar, di saat ia sembuh dari gilanya, ia diwajibkan untuk mengqada puasanya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang sakit ada 2 penjelasan ulama. Yang pertama, orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Bagi orang yang sakit ada harapan sembuh, maka diwajibkan mengqada puasanya tanpa membayar fidyah. Yang kedua, bagi orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, sudah ada keterangan dari dokter bahwa sakitnya sudah parah, walaupun sembuh ia sudah tidak mampu berpuasa lagi, maka baginya cukup fidyah tanpa mengqada puasanya. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Bagi mereka cukup membayar fidyah. Mengapa demikian? Karena orang tua semakin hari semakin berkurang tenaganya. Jadi ia sudah tidak mampu berpuasa, ia cukup mengganti dengan fidyah sesuai dengan apa yang ia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Begitupun dengan orang yang haid, cukup mengqada puasanya tanpa fidyah. Bagi orang yang dalam keadaan nifas, cukup qada tanpa fidyah. Bagi orang yang dalam keadaan hamil, ada 3 penjelasan ulama. Yang pertama, jika dia hamil tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya, maka baginya cukup qada tanpa fidyah. Kemudian yang kedua, bagi orang yang hamil mengkhawatirkan dirinya, begitupun ia mengkhawatirkan kandungannya. Dalam artian 2 yang ia khawatirkan, mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan kandungannya, maka baginya cukup qada tanpa fidyah. Kemudian yang ketiga, bagi seorang wanita yang hamil, ia mengkhawatirkan kandungannya tanpa ia mengkhawatirkan dirinya. Dalam artian mengkhawatirkan orang lain tanpa mengkhawatirkan dirinya. Ia mengatakan, sebenarnya saya ini jika berpuasa tidak apa-apa, tetapi yang saya khawatirkan adalah kandungan saya. Jika seperti ini, maka baginya membayar qada puasa dan membayar fidyah puasa. Kemudian bagi orang yang menyusui, sama halnya dengan orang yang dalam keadaan hamil. Jika yang ia khawatirkan hanya dirinya, cukup qada. Jika yang ia khawatirkan dirinya dan anaknya, cukup qada. Jika yang ia khawatirkan adalah anaknya tanpa mengkhawatirkan dirinya, maka ia harus membayar qada dan fidyah puasa. Kemudian bagi orang yang musafir, cukup qada tanpa membayar fidyah. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.